Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Hifzon Esos M.Hum, yang terhormat teman-teman yang sudah berkenaan menonton video ini. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat merasakannya sampai saat ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam kita hanturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angles Firanda. Saya berasal dari kampus Tai Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Jakarta. Baiklah, dengan membuat video ini saya akan memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Saya berasal prodi dari HES Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum memasuki penjelasan teori-teori kedatangan Islam Nusantara, sedikit kita ketahui bahwasanya Islam di Nusantara awal mulanya yaitu banyak yang kita ketahui dengan jalur perdagangan, yang mana pada saat itu banyak muslim-muslim yang menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan di seluruh dunia maupun di Nusantara. Melalui jalur perdagangan banyak interaksi antar umat muslim dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara interaksi antara penjual dan pembeli. Maka banyak yang kita ketahui bahwasanya Islam sebar luas di Nusantara melalui jalur perdagangan. Baiklah, memasuki materi saya, yaitu teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara. Menurut para sejarawan, teori-teori datangnya ke Islam ke Nusantara yaitu dengan teori yang pertama, teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Memasuki yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah atau teori Arab, menurut pandangan Sir Thomas Arnold, bahwasanya penyebaran Islam melalui perdagangan Arab dominan ketika perdagangan antara Barat dan Timur pada awal-awal abad Hijriyah atau abad 7 Masehi sampai dengan 8 Masehi. Teori Mekah menyatakan bahwasannya masuknya Islam ke Nusantara pada abad 7 Masehi itu melalui pedagang Arab. Teori ini juga disetujui oleh Buya Hamka dan M. Yunus Ismail. Mereka menyetujui bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui pedagang Arab. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia adalah penyebaran Islam yang berasal dari negara Persia atau Iran. Teori ini dicetuskan oleh Profesor Hussein Dijeningrat. Beliau mencetuskan teori ini dengan cara menganalisis tentang kesamaan-kesamaan budaya antara Nusantara, Islam Nusantara, dan Islam di Persia atau Iran. Jadi beliau mencetuskan bahwasanya awal mula kedatangan Islam ke Nusantara yaitu berasal dari jalur perdagangan Persia atau Iran. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, teori Gujarat. Teori Gujarat atau yang kita kenal dengan teori India menyatakan bahwasanya awal mula Islam datang ke Nusantara yaitu berasal dari India. Dan orang yang pertama kali mencetuskan teori ini yaitu P.J. Napal. Menurut beliau, orang-orang yang bermigrasi dari Gujarat atau India menyebarkan Islam ke Nusantara. Jadi orang yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara pada abad 7 Masehi sampai 13 yaitu berasal dari
bangsa Gujarat atau India. Yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia atau ke Nusantara yaitu melalui para perantau dari Cina. Dikarenakan sebelum datangnya Islam ke Nusantara, banyak rakyat dari Cina itu yang merantau ke Nusantara. Jadi disimpulkan bahwasanya sebelum datang Islam saja sudah banyak rakyat-rakyat dari Cina itu banyak berinteraksi atau merantau ke Indonesia atau ke Nusantara. Dan menurut beberapa sumber lokal, bahwasanya raja pertama di Pulau Jawa yaitu Raden Patah dari Bintaro Demak itu berasal dari keturunan Cina. Sudah kita ketahui bahwasanya Islam pertama kali di Nusantara berasal dari Cina. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara. Dapat disimpulkan dari beberapa teori tersebut bahwasanya dari teori-teori tersebut bahwasanya Islam datang ke Nusantara itu banyak melalui perdagangan, banyak melalui orang-orang yang merantau dari tempat Islam, dari tempat teori-teori tersebut merantau ke Nusantara. Dan dari teori-teori tersebut terdapat banyak kelemahan dan kelebihan terhadap masing-masing teori tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.